Halo semuanya, perkenalkan nama saya Misakwar Feminia. Saya dari kelas 10-5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bakteri-bakteri. Tahap-tahapnya akan saya sampaikan di sini. Untuk yang pertama yaitu pengertian bakteri. Bakteri adalah kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain. Selanjutnya yaitu ciri-ciri bakteri. Bakteri memiliki ukuran sangat kecil, yaitu dengan ukuran tubuh 0,1 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron, sehingga bakteri hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Selanjutnya, bakteri terdiri dari satu sel atau uniseluler. Bakteri tidak memiliki membran inti atau yang disebut dengan prokaryotik. Bakteri dia hidup secara berkoloni atau secara soliter. Dan terakhir yaitu bakteri bersifat kosmopolit atau berhabitat luas. Selanjutnya yaitu struktur bakteri. Struktur bakteri memiliki dua macam, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar ada 5 macam, yaitu pertama kapsul. Kapsul memiliki lapisan yang ditemukan di bagian luar dinding sel pada beberapa bakteri. Yang kedua, dinding sel yang terbuat dari peptidoglykan untuk berfungsi melindungi bakteri dari lingkungan luar. Yang ketiga, yaitu membran plasma. Membran yang menyelubungi sitoplasma tersusun dari lapisan fosfolipid dan protein. Dan yang keempat yaitu flagella yang memiliki organel berbentuk cambuk yang berfungsi sebagai alat gerak. Yang terakhir yaitu pili, seperti rambut yang berfungsi menempel pada permukaan dan mentransfer bakteri genetik ke sel lain. Selanjutnya yaitu struktur dalam. Struktur dalam memiliki 4 macam, yaitu pertama sitoplasma, yang artinya cairan sel yang mengandung nutrisi sel, organel, dan tempat terjadinya proses metabolisme sel. Yang kedua yaitu nukleoid, yang artinya nukleosom, tempat berkumpulnya DNA kromosom bakteri. Yang ketiga yaitu ribosom, yaitu organel yang tidak memiliki membran, fungsi sebagai terjadinya translasi RNA dan sintesis protein. Yang keempat yaitu plasmid, berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk bakteri. Bakteri memiliki 3 macam bentuk, yaitu pertama bakterius atau basil, yang dapat berupa monobasil atau hanya satu. Yang kedua diplobacillus, bergabungan dua-duanya. Yang ketiga yaitu streptobacillus, bergabungan berbentuk seperti rantai. Yang kedua yaitu coccus, dengan beberapa bentuknya, yaitu pertama coccus bentuknya seperti bola. Yang kedua micrococcus, bentuknya bulat yang berpasangan. Yang ketiga streptococcus, bentuknya bulat yang tersusun seperti rantai. Yang keempat staphylococcus, bentuknya bulat yang berupa gerombolan seperti buah anggur. Yang terakhir yaitu Santina, bentuknya bulat yang berkelompok 4 sehingga berbentuk seperti kubus dengan 8 sel. Dan yang terakhir yaitu Spirillum atau spiral, dengan beberapa bentuknya, yaitu spiral bentuknya seperti cacing. Yang kedua Vibrio, bentuknya seperti tanda koma. Yang terakhir yaitu Spirochaeta, bentuknya panjang melekuk-lekuk.
Selanjutnya yaitu peranan bakteri. Bakteri memiliki dua peran, yaitu pengumpulkan dan pemurnian. Buku yang mengumpulkan pertama kali ditemukan oleh penelitian dari University of Adelaide yang bernama Frank Slater. Bakteri itu dapat menguraikan racun pada limbah elektronik menjadi emas murni, yaitu nama bakterinya Sucriophyllus metallifluorans. Yang kedua yaitu Lactobacillus cattaceae, yaitu dari pembuatan yakult. Yang ketiga yaitu Acetobacter syrinum, pembuatan pada lactate koko. Yang terakhir yaitu Lactobacillus bulgaricus yang pada pembuatan yogurt. Dan yang kedua yaitu yang murnian. Yang pertama Neisseria gonorrhoeae, penyebab penyakit dari kencing darah. Yang ketiga yaitu Bordetella pertussis, penyebab pada baku regan. Dan yang ketiga Klebsiella bulgaris, menyebabkan demam, penularan melalui hewan, ternak, dan udara. Yang terakhir yaitu Clostridium botulinum, menyebabkan keracunan makanan atau botulisme. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi bakteri ada dengan cara aseksual dan seksual. Untuk sekarang saya akan menjelaskan di aseksual terlebih dahulu. Aseksual dengan pembelahan bilah secara amitosis tanpa tahap-tahap tertentu. Umumnya bakteri membelah sekitar 1-3 jam sekali. Prosesnya pertama, bakteri akan mereplikasi DNA-nya, segregasi atau pemisahan kromosom. Dan umumnya sitoplasma menjadi dua bagian yang sama, yaitu sitokinesis. Dan akhirnya sel bakteri itu menjadi dua sel anakan bakteri. Tentunya untuk reproduksi secara aseksual akan menambah jumlah dari sel bakteri itu sendiri. Selanjutnya yaitu reproduksi seksual. Reproduksi seksual dilakukan dengan cara kombinasi gen. Ini peristiwa bercampurnya sebagian bakteri genetik atau DNA dari dua sel bakteri yang berbeda sehingga terbentuk DNA rekombinan. Rekombinasi gen ada 3 cara, yaitu pertama konjugasi. Konjugasi merupakan peminggahan bakteri gen dari suatu sel bakteri ke bakteri lain secara langsung melalui jembatan konjugasi atau pilih. Yang kedua yaitu transduksi. Transduksi merupakan rekomendasi gen antara dua sel bakteri yang diperantai oleh virus plak atau bakteriofag. Yang ketiga yaitu transformasi. Transformasi merupakan rekomendasi gen yang terjadi melalui pengambilan langsung sebagian bakteri gen dari bakteri lain oleh suatu bakteri. Sekian dari materi-materi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kekurangan dari materi yang sudah disampaikan. Terima kasih telah menonton video ini.